Salam waras. Halo sahabat kece, balik lagi dengan saya Pascal Skorain. Salam waras. Baik, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat terhormat, Bung Yohanes Mas Dede. Luar biasa ya. Apa kabar Bung? Puji Tuhan baik. Baik ya. Wah, gimana rasanya di ibu kota? Iya, kalau di ibu Masih kota awal-awal masuk itu pusing juga. pusing ya? Setelah kurang lebih 1 tahun lebih sudah mulai tahu lah, mulai terbuka lah, Sudah mulai menyesuaikan diri. bisa menyesuaikan. Iya, jadi Ketua Yohanes, mohon maaf, Bung Yohanes Mas Dede ini merupakan mantan Ketua GMKI cabang Yogyakarta. Ya. Periode berapa tuh itu? 2018 2020. 2018-2020. Setelah Ketua langsung hijrah ke Jakarta. Ya, setelah habis periodisasi dipanggil menjadi pengurus pusat. Wow, pengurus pusat keren, luar biasa. Bagaimana apa namanya setelah di Jakarta ini? Mungkin ada kenangan-kenangan yang waktu di Jogja yang mungkin membuat rindu atau apa gitu di Ya, kalau jangankan di Jakarta, Pak Ketua, mau dimanapun Jogja itu selalu ada di hati begitu. Iya, iya. Makanya saya pun sudah di Jakarta, tapi masih ada kos di Jogja juga. Oh begitu. Makanya sering balik begitu. Karena Jogja itu mau tinggalkan Jogja agak susah, Iya ya, sudah nyaman ya. karena mungkin pengaruh kota istimewa itu. Iya ya. Luar biasa. Ya, mungkin Bung Hanis mungkin sharing mungkin teman-teman di luar sana ya. Saya pikir ada yang mungkin baru masuk ke Jogja atau ada teman-teman yang mungkin baru mau mulai kuliah atau mungkin mau mencari kegiatan atau mengisi waktu luang selain kuliah, aktivitas di perkuliahan begitu mungkin dengan organisasi mungkin. Bung Yohanes ini kan orang katakan orang organisatoris lah ya. Jadi mungkin sharing pengalaman pribadi begitu mulai awal datang, terus mulai kuliah, terus bagaimana bergabung di organisasi, terus menurut Bung Yohanes mungkin apa pentingnya organisasi sih untuk kita itu. Ya, saya awal-awal kuliah itu saya masuk 2013. Oke. Saya diajak oleh teman ber-GMKI. Nah, GMKI ini organisasi Kristen. Oke. Di ketua mungkin PMKI ya. Iya. Waktu itu saya bertanya-tanya juga sih, apa kira-kira manfaat yang akan kita dapat setelah berorganisasi itu. Oke. Karena memang ini hal yang baru. Ya. Baru lulus kuliah, baru lulus SMA. SMA, tiba-tiba datang kuliah diajak oleh teman pada saat itu masuk di GMKI. Oke. Saya melihat ini hal yang baru. Saya belum langsung masuk pada saat itu. Oke. Di tahun pertama itu pengrekrutan itu kan ada dua kali dalam setahun. Oke. Jadi kami datang pertama, saya tidak ikut di pertama. Kemudian saya cari tahu, saya buka di internet, cari info lah di saat itu. Oke. Mau saya lihat tentang GMKI, wah kayaknya ini menarik. Wajib untuk diikut waktu itu. Iya, iya. Makanya saya ikut. Saya putuskan saya ikut yang yang periode kedua, tahun kedua untuk menjadi anggota GMKI pada saat itu. Yang paling penting dan sangat berharga bagi saya itu ikut organisasi gitu. Selain dapat pengalaman, itu kita juga banyak manfaatnya. Yang pertama itu sebagai mahasiswa, karena kita dikasih tanggung jawab untuk terus belajar di dalam ruangan itu kan sangat monoton kadang-kadang. Jadi kita itu susah ketika kita di luar. Nah, sedangkan di organisasi itu saya betul-betul sangat dapat manfaat yang begitu luar biasa, karena saya bisa dapat teman baru.
Saya bisa diskusi dari berbagai lintas ilmu di sana. Artinya kita dapat pengetahuan-pengetahuan baru di sana. Ya, selain jurusan yang kita ini, Iya. apa basic ilmunya kita di kampus gitu. Nah, kalau saya kan orang hukum, nah saya bertemu dengan teman-teman ekonomi, teman-teman sosiologi. Nah, kita belajar bersama dan itu sangat luar biasa sih. Iya, iya. Itu mungkin membuat yang pertama soal teman. Kita dapat banyak teman. Yang kedua juga kita dapat relasi. Nah, dapat relasi dalam artian ketika kita dengan teman-teman di GMUKI, setelah itu teman-teman pergi karena otomatis kalau sudah selesai kuliah, sudah habis priorisasi kan pergi. Dan itu masih terjalin, komunikasi itu tetap terjalin. Makanya mau sampai dimanapun kita tidak susah. Penting masih kontak-kontak, bisa selalu bisa bertemu lah di situ. Ya, saya pikir teknologi pun ya media sosial itu kan sudah menjadikan sangat luar biasa ketua di situ untuk di organisasi. Nah, kemudian yang berikut juga manfaatnya itu kalau bagi saya pribadi sih melatih kita. Melatih bagaimana harus tampil di depan umum. Nah, biasanya kalau kita bukan orang organisasi atau mahasiswa yang kita katakan kampus kos, kampus kos atau kampus kontrakan lah begitu. Ini kan dia bertemannya itu hanya di kampus itu. Begitu. Nah, dia mau latih segala potensi diri, muasah diri itu sangat terbatas ruangnya di situ karena hanya sekitaran kampus itu. Tapi kalau dia keluar berteman dengan teman-teman dari berbagai jurusan tadi, tampil di depan umum, ini sangat-sangat terasa manfaatnya. Kita bisa kembangkan potensi diri kita di sana. Karena akan beda, kalau menurut saya akan berbeda juga ketika teman-teman yang tidak terlalu tidak aktif lah di organisasi luar kampus, nah itu akan terasa begitu. Benar luar biasa ya. Jadi setelah bergabung di organisasi, bagaimana untuk membagi waktu nih antara organisasi dengan kampus ini dan perkuliahan ini? Nah, ini yang penting gitu. Nah, kita pun akan diajarkan di sana ketika kita masuk di organisasi kan, di manfaat organisasi lah. Teman-teman bisa mengatur waktu, manajemen waktu itu sebagus mungkin, karena ketika kita tidak ada aktivitas selain kuliah, waktu kita itu banyak sebetulnya selain tugas-tugas kampus ya. Benar. Nah, tetapi ketika kita tidak masuk di organisasi, begitu-begitu saja kita. Kitanya buat tugas, paling besok kuliah lagi. Padahal ada hal-hal yang harus kita dapatkan di luar, misalkan di luar kampus. Nah, kalau kita masuk di organisasi, bisa kita bagi waktu, gitu. Oh, ini besok saya kuliah. Oh, saya di organisasi jam sekian. Nah, disitulah bagaimana saya mengatur waktu saya. Saya harus aktif di sini di organisasi, saya harus aktif di kuliah. Karena tujuan saya di sini ya kuliah. Jadi bisa membagi waktu itu. Wah, saya punya kegiatan di kampus, ada juga kegiatan di organisasi. Jadi waktu kita itu tidak terbuang. Ada kegiatan, dia terisi. Hal-hal yang positif. Tapi kalau tidak ada sama sekali kegiatan dan kita cuma tahu kuliah, kampus kos, bagi saya tidak ilmu di kampus itu tidak cukup untuk membekali saya ketika saya di luar. Luar biasa. Begitu. Luar biasa. Jadi memang itu tadi ya penting ya untuk bagaimana. Jadi memang saya pikir waktu sebenarnya banyak ya. Bagaimana kita mengatur supaya semuanya terisi dengan baik. Luar biasa. Jadi ini sekarang sudah menjadi pengurus pusat lah katakan seperti itu. Jadi baru selesai S2 juga ya kalau tidak salah. Profesi. Saya kalau S2 itu kebetulan saya lulus 2019 akhir, masuk 2020. Saya baru sumpah kemarin, baru pengangkatan dan sumpah advokat itu
tanggal 23 kemarin, bulan Maret tahun 2022. Begitu. Artinya berapa tingkatan ini kan? Ya mungkin ketua merasa itu ada bantuan atau ada apa namanya organisasi itu memberi bantuan untuk apa namanya bagaimana ketua bisa mengambil resiko begitu kan, karena kan ini 2 resiko lah begitu kan, naik tingkat untuk ini untuk mengejar terus apa namanya karir jenjang pendidikan maksudnya itu. Kalau dibilang resiko, tentu beresiko ya. Beresiko itu ketika kita tidak mampu mengatur manajemen waktu kita. Karena kita harus membagi mana sih yang kira-kira yang menjadi prioritas. Begitu. Banyak orang juga beranggapan bahwa ketika aktif di organisasi maka kuliahnya terhambat. Padahal bagi saya pribadi jujur mulai dari awal saya kuliah sampai saya lanjut S2, puji Tuhan tidak ada bentrok waktu di sana, dan saya bisa mengatur waktu itu. Bahkan sampai saya selesai S2 pun saya masih bisa mengatur waktu ketika saya dipanggil menjadi pengurus pusat. Begitu. Karena kalau kita mau bicara karir itu kan masa depan lah. Iya, benar. Kan di segala jurusan atau segala profesi di hukum itu kan pasti sudah terjadwal lah. Kira-kira kapan pengangkatan, kapan sumpah. Nah, teman-teman lah, kita lah yang menentukan itu. Kita yang melihat, saya harus saya harus dahulukan yang ini, kemudian yang ini. Nah, ini kan menjadi hal-hal yang sudah kita prioritaskan di sana begitu. Jadi tidak boleh terbuang begitu. Kalau kita tidak menjalankan itu dengan baik, yaitu konsekuensi yang bagi saya yang buruk. Misalkan, ya bisa jadi kalau saya tidak ikut sumpah, diangkat menjadi pengacara, tidak kuliah dengan baik S2-nya, tidak atur waktu, ini konsekuensinya meribet di sana. Iya. Pasti hancuran di situ. Kembali ke kita ya. Kembali ke kita. Yang merasakan kehancuran itu kita sendiri, yang betul. Kesuksesan itu pasti kita sendiri ketika kita menentukan waktu dengan baik ya. Makanya waktu itu sangat penting, Bung. Luar biasa. Ini kan waktu di GMK ya pernah jadi ketua, mungkin merasakan ada hal yang berbeda tersendiri ketika masih jadi BPC atau masih jadi pengurus biasa dengan ketua, ketika setelah menjadi ketua itu kira-kira ada hal istimewa yang dirasakan begitu atau ada pengetahuan baru yang didapatkan atau tidak gitu? Kalau bagi saya setelah ber-PPC lah. Karena ukuran menjadi badan pengurus ini kan paling tidak kalau di organisasi saya pikir bukan cuma di GMKI ya, tapi di hampir segala organisasi itu pasti ada syarat-syaratnya. Kan begitu, dia harus ikut kaderisasi, harus tuntas baru dia jadi badan pengurus. Nah, saya pun melewati itu. Benar. Bahkan kalau saya mau cerita, saya ikut GMK itu 2013, tetapi saya baru menjadi pengurus itu di 2016. Artinya rentetan waktu kurang lebih 3 tahun saya menunggu waktu itu. Nah, karena memang saya pengen tahu GMK lebih dalam, makanya saya ikut segala kaderisasi, segala prosesnya di sana. Nah, ketika jadi pengurus waktu itu di ketua bidang, bahkan sampai ketua cabang, saya merasakan betul bahwa ketika kita diberikan satu tanggung jawab, ini hal yang paling terpenting itu bagaimana kita harus betul-betul dewasa dalam melihat segala sesuatu. Karena kalau sudah menjadi pengurus, menjadi ketua, misalkan kita mengurusi banyak kepala di sana. Kayak di Jogja, di GMKI, PMKRI, dan teman-teman yang lain kan dari segala mahasiswa di seluruh republik ini kan ada di kita. Betul. Jadi mengurus itu bukan hal yang mudah, tapi betul-betul harus kita mampu melihat itu secara dewasa. Kalau tidak bisa bentrok juga. Nah, setelah selesai dari ketua, dari pengurus sampai ketua, saya pikir
proses pendewasaan hidup yang saya dapat. Dan harus menjadi orang yang dewasa, harus betul-betul harus bijak, harus mampu menyelesaikan konflik yang ada, harus tuntas dengan berbagai persoalan di dalam hidup. Nah itu penting yang saya rasakan. Gitu. Luar biasa. Artinya ya memang mengurus banyak kepala tadi kan ketua, kepala tidak hanya kepala tapi ya kepentingannya soal konflik itu ya, kan. Yang paling rawan itu soal konflik itu yang memang butuh energi yang sangat besar untuk mengurus itu. Iya, tapi itu tadi ya yang tadi ketua sampaikan bahwa memang ya dari semua proses itulah yang membentuk diri kita ya, untuk bagaimana bagaimana untuk dewasa dalam berpikir, dalam bertindak, ataupun ya sebelum melangkah ya berpikir dulu kan. Ya. Jadi ada sisi-sisi yang harus diantisipasi, kebaikannya seperti apa, keburukannya seperti apa sebelum itu. Jadi luar biasa ya. Sejak kapan berhijrah ke Jakarta ini? Saya masuk Jakarta itu 2019. 2019 ya. 2019 awal lah. Oke. Itu masuk Jakarta, selesai priorisasi di cabang. Habis waktu itu kongres di Manokwari di Tanah Papua. Formatur selesai dan nama saya ada di sana, diajak untuk menjadi pengurus pusat. Karena pengurus pusat itu yang harian, maka dia wajib tinggal di Jakarta. Begitu. Sampai sekarang lah gitu, 2022 lah. Berakhirnya. Akhir nanti ya, akhir tahun maksudnya. Saya masuk 2019 akhir sih sebetulnya, bukan awal. 2019 akhir. Karena 2020 itu kami sudah jalani masa kepengurusan di awal-awal. Awal-awal ya. Awal-awal. 2020, 2021, 2022 akhir. 20, 22 akhir. Luar biasa. Sumpah advokat juga di sana, di Jakarta. Kalau sumpah karena dari Pradi itu diharuskan bahwa kalau mau sumpah dia harus KTP asal, KTP berdasarkan KTP. Nah kebetulan saya sudah pindah KTP. KTP saya sekarang itu orang Jogja lah, Wong Jogja. Saya sumpah diangkat sumpah pengacaranya itu di Jogja. Kemarin sumpahnya di Jogja. Kemarin ya di Jogja, di Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Biasa pikirnya di Jakarta kemarin Tidak, kalau sumpah pengangkatannya itu harus di KTP itu. Iya, berdasarkan KTP ya. Kalau ujiannya bisa saja dari mana pun bisa. Tapi kalau sumpah di KTP di mana kita berada. Iya. Begitu. Luar biasa ya. Mungkin selain itu, mungkin setelah jadi pengurus pusat atau sebelum sampai ke sana, mungkin apa harapan dulu soal dinamika organisasi yang Bung Yohanes sudah rasakan apa begitu ya? Ya harapan apa untuk teman-teman di sana yang mungkin itu sih yang mungkin sedang dalam proses, mungkin harapan apa yang bisa di-share untuk teman-teman, ya silahkan. Kalau saya karena memang bukan baru juga sih, sudah lumayan lama lah kita lumayan lama lah kita di organisasi. Benar. Bagi saya, harapan saya bahwa teman-teman yang datang ke Jogja maupun di luar Jogja nanti setelah lulus SMA dan mau cari kampus, saya sangat berharap kalau bisa cari organisasi, entah organisasi apapun itu. Saya tidak bilang harus PEMKRI ya, atau harus PEMKRI, tidak. Silakan teman-teman cari dan masuk, kemudian berproses di sana. Kenapa demikian? Karena bagi saya, tadi saya sudah mungkin terangkan di awal,
bagi saya itu sangat-sangat bermanfaat dan sangat penting bagi saya ketika saya masuk di dalam organisasi. Karena dia mengajarkan banyak hal tentang dinamika kehidupan ini. Nah, kalau teman-teman cuma bekal masuk di kampus dan kuliah kampus kos, bagi saya di era sekarang yang kita serba terhubung dengan teknologi yang sangat memudahkan kita ini. Nah, teman-teman kalau hanya kuliah dengan kampus kos itu bagi saya kurang dapat, teman-teman rasakan bahwa kehidupan ini harusnya lebih penting ketika kita masuk di dalam ruang-ruang organisasi itu. Karena mau kemana pun, kita mau kemana di seluruh Indonesia ini pun, itu sangat gampang, sangat mudah. Yang penting tadi masuk dan kita punya relasi, kita akan terkonek, kita akan terhubung satu sama lain, dan itu sangat penting bagi saya. Karena mengajarkan banyak hal. Luar biasa ya. Jadi ya saya pikir hanya di Indonesia, kan artinya tadi di organisasi ya juga mengasah mental kita kan ya. Kita mau keluar kemana yang penting mental ya, fighting kita itu kalau sudah tumbuh ya kita mau kemana sih tidak susah. Betul. Mau keluar negeri juga boleh. Iya, tidak apa-apa, yang penting ya punya itu terbentuk tadi. Kita sudah terbentuk soal ya seperti tadi yang kita tadi ketika sudah share soal bagaimana untuk kematangan berpikir, mentalnya bagaimana kalau sudah dibentuk ya kemana saja ya kita, mau di mana kita ditempatkan pun kita siap ya Pak. Itu luar biasa ya. Jadi selalu siap di segala cuaca ya. Siap dalam cuaca dan dalam segala badai pun siap. Organisasi jadi harus siap. Betul, saya sepakat itu. Jadi mungkin ada harapan lagi yang mau disampaikan untuk teman-teman. Oh iya, saya mau bilang kepada teman-teman semua mungkin ketika datang dan kuliah, ayo ikut organisasi karena banyak manfaat, banyak hal yang tadi mungkin di awal saya sudah bilang itu. Nah, silakan teman-teman mau kemana, mau di organisasi mana, yang searah, yang sevisi mungkin, silakan teman-teman masuk karena di sana ada proses pembelajaran yang penting bagi kita ke depan. Karena ruang kampus itu tidak seindah yang teman-teman bayangkan di dalam praktek. Karena lebih kerasnya di sana, tapi ketika dibenturkan di ruang organisasi, teman-teman akan lebih matang ketika di luar. Begitu. Salam waras.